Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di IMI Channel Education. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial tentang cara membuat laporan pemasukan dan pengeluaran atau buku kas di program Microsoft Excel. Langsung saja, misalnya kita ingin membuat laporan sederhana seperti gambar di samping. Kita ketik seperti ini. Jadi saya melakukannya secara perlahan, step by step. Jadi bagi yang menonton video ini bisa langsung mempraktekannya. Tidak ada video yang saya cut atau yang saya potong, tinggal mengikuti saja. DKM Asyakur, Desa Tapus 2, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Oke, selanjutnya ini di blok, kemudian diganti jenis hurufnya menjadi Tahoma. Di sini tinggal diketik saja Tahoma atau boleh dicari, kemudian ditebalkan. Kemudian ukurannya tetap. Nah, di bagian bawah di baris kelima ya, di sini kita ketik nomor, kemudian di B5 nya tanggal, di kolom berikutnya keterangan pemasukan, pengeluaran, dan terakhir saldo. Jadi ada 6 kolom yang digunakan dalam membuat buku kas atau laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian kita atur lebar kolomnya. Ini dikira-kira saja, keterangannya juga. Kemudian kita tentukan dulu jenis kertasnya. Misalnya jenis kertas yang kita gunakan yaitu A4 ya, yang biasa digunakan. Kemudian marginnya, batas atas 0,25 inci, kiri 0,25 dan kanan 0,25, begitupun yang bawah 0,25. Di sini horizontalnya dicek ya, di checklist agar nanti hasil printoutnya ada di tengah-tengah kertas. Untuk kolom pemasukan, pengeluaran, dan saldo, kita samakan saja ukuran lebar kolomnya di blok ya, di kolom D, E, dan F nya. Kemudian klik home, format kolom width. Di sini kita masukkan angka 13. Nah, selanjutnya untuk keterangan atau misalnya boleh diganti dengan uraian, kita lebarkan lagi kira-kira seperti ini. Selanjutnya ini kita blok, kita ubah jenis hurufnya juga menjadi Tahoma, blok ya ke bawah sampai akhir kertas saja. Nanti ketemu dengan tanda garis seperti ini pemisah, berarti satu halaman. Ini Tahoma. Kemudian ukurannya 10 saja, 10 poin. Nah, untuk nomor, tanggal, keterangan pemasukan, pengeluaran, saldo, ini posisinya di tengah, kemudian di bold ya, ditebalkan. Ininya barisnya di agak tinggi atau lebar. Ini di merge and center. Ini pun sama, satu baris di merge and center. Kemudian kita buat garis tabelnya di blok sampai kira-kira sampai di baris ini ya, baris ke-44, dan bagian bawahnya kita kosongkan karena di sini akan kita isi dengan misalnya tanggal pembuatan, kemudian di bawahnya ada ketuanya, ada bendaharanya. Klik borders, pilih all borders. Jadi semuanya sudah terisi garis. Ini kita kasih warna, misalnya warna kuning. Selanjutnya untuk pengetikannya, di sini nomor. Nah, nomor kita setting general saja ya.
kita coba masukkan nanti angka 1, posisinya masih di pinggir, kemudian kita ketengahkan dulu center ya, ini di blok. Jadi ketika kita mengisi angka secara manual, angka 1, 2 dan seterusnya, posisinya langsung ada di tengah. Sedangkan untuk tanggal, keterangan ini general, nggak apa-apa, ini general, ini juga general. Untuk tanggal karena akan diisi secara manual, kita pilih teks, kita blok dulu, blok, kemudian di sini pilih teks ya, yang teks bagian bawah di sini. Kalau general, ketika mengisi angka tanggal biasanya akan ada perubahan. Jadi ini kita isi secara manual saja sesuai dengan tanggal anggaran, apakah pemasukan atau pengeluaran. Jadi kita ikuti contoh gambar yang di sebelah kanan yang backgroundnya warna biru. Kemudian nomor 4, tanggal 30 April 2021. Oke, ini kita isi kas tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Ini kita ketik dulu aja ya ke bawah, atau langsung kita masukkan angka, misalnya ada kas 500.000 tahun kemarin. Nah ini karena belum ada tanda pemisah, klik tanda koma di atas, kemudian desimalnya kita hilangkan saja jadi 500.000. Nah ini biar semuanya sama seperti di atas, kita blok, lalu klik tanda koma yang ini, desimalnya kurangi. Jadi ketika diisi semuanya akan langsung otomatis memisahkan antara satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Selanjutnya konsumsi rapat pembuatan panitia. Nah ini kita lebarin lagi sedikit, masih bisa. Selama batas garis yang ini masih ada di dalam, berarti nanti hasilnya tidak akan terpotong, masih bisa kita geser kalau kurang lebar kolomnya. Membela tulis, membuat proposal dan penggandaan proposal. Kemudian membuat spanduk, menggandakan pamflet, kemudian misalnya ini pendaftaran peserta 2 orang. Oke, langsung nanti bagaimana di bagian saldo ini akan terisi otomatis ketika ada pemasukan, ketika ada pengeluaran ya. Nah di bagian bawah misalnya kita isi Bogor, tanggalnya kosongkan, Mei 2021. Misalnya di sini nama bendaharanya siapa, kemudian nama ketuanya siapa. Ini hanya contoh saja. Ini misalnya Muhammad Nadil Mulyadi, nah, contohnya ya. Di sebelah kanannya untuk nama bendaharanya misalnya Muhammad Rifal. Nah ini kita tebalkan, langsung blok seperti ini, garis bawah. Oke, untuk bagian bawah mungkin seperti itu. Kita coba print out, di print preview dulu, hasilnya seperti ini, sudah pas. Nah ini masih bisa kita geser lagi ke bawah, insert ya, karena belum terpotong. Kalau terpotong berarti harus ada bagian yang ini dihapus. Nah ini karena masih long, ada ruang kosong, bisa kita tambahkan lagi. Oke, kemudian misalnya di konsumsi rapat pembentukan panitia ada pengeluaran membeli konsumsi 50.000. Nah bagaimana caranya agar saldo ini terisi otomatis ketika ada pemasukan dan pengeluaran? Nah di bagian saldo langsung isi rumusnya ini ya, formulanya if or
dan sum. Nah, di sini ketika dimasukkan enter, maka otomatis terisi 500.000. Nah, ini dikurangi 50.000, hasilnya harusnya 450.000, betul. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, jadi di bagian kolom pemasukan dan pengeluaran, ketika diisi suatu angka, maka bagian kolom saldonya otomatis akan terisi, apakah bertambah ataupun berkurang. Nah, ini 435.000 tambah 30, kurangi 35.000, kurangi 60.000. Penggandaan pamflet misalnya pengeluarannya 25.000, berarti tinggal 315.000. Misalnya ada yang daftar 2 orang, 100.000, misalnya pendaftarannya 50.000. Nah, maka otomatis akan terisi saldonya. Nah, di bagian bawah misalnya di sini di akhir tabel ingin mengetahui jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran. Di bagian ini tinggal digunakan ya sum. Nah, ini klik aja sum, kemudian di sini diklik di blok ke bawah sampai akhir. Nah, sampai sini lalu tekan enter, maka akan keluar angka 600.000 sesuai dengan banyaknya pemasukan. 500.000 tambah 100.000, ini pun sama ya, harusnya 185.000. Nah, caranya ini tinggal diklik geser ke kanan ya. Adapun untuk saldonya harusnya 415.000. Nah, ini tinggal dikurang saja, ketik sama dengan klik yang 600.000 ya, D45 kurangi E45, enter, maka hasilnya 415.000. Nah, kemudian misalnya di tanggal berikutnya, tanggal 1 Mei 2021, ada yang daftar lagi misalnya sebanyak 5 orang, berarti 5 kali 50.000 sebanyak 250.000 pemasukan. Nah, di sini karena belum terisi, berarti ini tinggal kita tarik saja ke bawah atau sekaligus ke bawah. Jadi setiap kali mengisi angka di kolom pemasukan dan pengeluaran, langsung terisi di kolom saldo. Contoh lain misalnya membeli 2 lembar karton, berarti masuk di kolom pengeluaran, harganya 10.000, berarti satunya 5.000, otomatis berkurang di sini saldonya. Atau misalnya di sini kita tambah lagi membeli buku pendaftaran, misalnya buku pendaftaran sebelumnya itu masih ditulis di lembaran-lembaran yang lain. Jadi ini hanya contoh saja ya, harganya misalnya 10.000, maka otomatis saldonya pun berkurang. Jadi begitulah cara membuat buku kas pemasukan dan pengeluaran suatu kegiatan yang bisa saya sampaikan. Kuncinya yaitu kita hanya memasukkan rumus itu. Nah, ini kalau di print preview hasilnya seperti ini, dijamin ketika di print tidak akan terpotong dan hasilnya rapi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.